Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Selamat datang di channel saya, Vivin Fadriah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ceramah. Ceramah ini adalah materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 semester 1. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya kita pernah mendengar sebuah ceramah, baik itu secara langsung, melalui media televisi ataupun radio, dan lain sebagainya. Nah, ceramah ini tidak terlepas dari halayak umum, karena ceramah merupakan pembicaraan di depan umum, atau di depan orang banyak. Nah, kita mendengar ada istilah-istilah ceramah, pidato, dan khutbah. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari ketiga istilah tersebut? Kita lihat di sini. Nah, ceramah ini merupakan pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Sedangkan pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Ini bersifat persuasif atau ajakan. Sedangkan khutbah adalah pidato yang menguraikan ajaran agama. Nah, ini adalah definisi yang kita dapat dari KBBI. Nah, kita tandai di sini ada ceramah itu merupakan sebuah pidato dan khutbah merupakan sebuah pidato. Jadi jika kita pahami, nah di sini pidato ini adalah ibunya dari ceramah dan khutbah. Nah, pidato ini adalah lingkaran besar, yaitu tentang isinya adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Sedangkan ceramah dan khutbah adalah bagian dari pidato. Baik, kita lihat perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah. Nah, untuk bentuk komunikasinya, ceramah ini dua arah, sedangkan pidato dan khutbah hanya satu arah. Artinya dua arah itu bisa dari si pembicara dan dari si pendengar. Sedangkan pidato dan khutbah hanya komunikasi satu arah, yaitu dari si pembicara. Nah, untuk topik pembicaraannya, ceramah ini bisa dalam bentuk topik keagamaan dan umum. Sedangkan pidato ini adalah topiknya umum, sedangkan khutbah adalah keagamaan. Untuk adanya interaksi. Nah, ini di ceramah ini ada interaksi. Sedangkan dalam pidato dan khutbah itu tidak ada interaksi. Untuk pendengar, ini ceramah adalah kalangan umum. Begitu pula dengan pidato untuk kalangan umum. Sedangkan khutbah, pendengarnya adalah kalangan agama tertentu. Nah, karena berisi tentang keagamaan. Sedangkan tempat, untuk ceramah ini tempatnya bebas. Untuk pidato ini forum resmi, dan untuk khutbah ini ada di rumah ibadah. Waktunya, ceramah dan pidato ini waktunya bebas, sedangkan khutbah itu waktunya rutin. Seperti misalnya kalau dalam agama Islam ini ada khutbah Jumat, jadi setiap hari Jumat. Nah, untuk jenis ceramah di sini ada ceramah umum. Nah, ceramah umum ini bertujuan memberi nasihat pada masyarakat luas yang materinya umum. Contohnya seperti ceramah kesehatan atau ceramah hak asasi manusia. Ini materinya umum dan untuk masyarakat luas. Selanjutnya ada ceramah khusus. Ceramah khusus ini bertujuan untuk memberi nasihat pada halayak tertentu dan materinya khusus. Misalnya ceramah
kejuruan atau ceramah politik. Nah, ini materinya khusus tentang, misalnya tentang politik, berarti untuk khalayak yang terjun di bidang politik. Nah, untuk media penyampaian ceramah itu bisa secara langsung atau tidak langsung melalui sarana televisi, radio, dan sebagainya. Nah, untuk unsur-unsur ceramah. Unsur itu berarti yang harus ada dalam sebuah ceramah. Yang pertama itu ada penceramah. Tentu saja, penceramah itu merupakan orang yang menyampaikan ceramah dan memiliki bekal ilmu yang dikuasai. Oke. Yang kedua ada pendengar. Tentu saja jika ada orang yang menyampaikan harus ada yang mendengar. Ini penerima uraian atau penjelasan dalam kegiatan ceramah. Dan yang ketiga ada materi. Nah, materi ini informasi yang disampaikan ketika ceramah. Jadi ketiganya harus ada dalam sebuah ceramah. Nah, karena kita tahu bahwa yang disampaikan dalam sebuah ceramah itu adalah informasi. Nah, dalam ceramah itu ada informasi dan permasalahan aktual. Jadi yang disampaikan dalam ceramah itu merupakan sebuah informasi dan permasalahan aktual. Nah, informasi ini merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, caranya bagaimana kita mendapatkan pokok informasi dalam ceramah? Nah, kita harus memperhatikan 5W plus 1H. What, why, when, where, and how. Yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, sedangkan permasalahan aktual ini adalah sebuah peristiwa yang sedang terjadi dan hangat diperbincangkan. Jadi biasanya informasi yang disampaikan itu sedang hangat diperbincangkan di halayak umum agar menarik perhatian pendengar. Nah, di sini ada jenis-jenis informasi. Jadi informasi apa saja yang termasuk dalam ceramah di sini? Yang pertama ini ada informasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama fungsinya untuk menambah pengetahuan. Misalnya contohnya itu tentang pergantian kurikulum. Ini karena pengetahuan berarti disampaikan. Fungsi ceramahnya adalah untuk menambah pengetahuan. Kemudian ada fungsi edukatif atau pendidikan. Ini misalnya tentang teknik belajar. Yang ketiga ada hiburan. Misalnya fungsinya itu hanya untuk hiburan sejenis cerpen atau komik. Yang kedua ada berdasarkan format penyajian. Informasinya ada dalam bentuk tulisan, ada foto, ada kartun, dan karikatur. Yang ketiga berdasarkan lokasi peristiwa. Ini ada dalam daerah, ada nasional, dan ada mancanegara. Yang keempat ada berdasarkan bidang kehidupan. Nah, ini ada bidang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima ada berdasarkan bidang kepentingan. Yang pertama misalnya keselamatan, artinya menyangkut keselamatan orang banyak. Yang kedua ada perubahan. Misalnya ada tentang perubahan apa dalam masyarakat, ini harus diinformasikan. Kemudian ada cara-cara atau kiat-kiat, dan ada peluang. Ya, hanya itu informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa ikuti terus video selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.